Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan materi mengenai konsep dasar manajemen sistem kepelatihan. Kelompok 2 terdiri dari beranggotakan atas 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Vira Santika, sebagai moderator. Saya Rozi Mildayanti sebagai pemateri. Saya Juliana Dewi Putri sebagai pemateri. Saya Nurul Haifah Radisa sebagai pemateri. Baiklah, kita langsung saja masuk kepada pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian manajemen yang akan disampaikan oleh Rozi Mildayanti. Kepada Rozi, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Manajemen merupakan suatu seni dan proses dalam merancang, mengorganisasikan, mengelola, mengawasi, mengarahkan suatu sumber daya manusia dan elemen-elemen yang terlibat dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Menurut Syafiruddin tahun 2005, manajemen adalah kemampuan mengarahkan dan menggerakkan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan dari kelompok manusia dengan menggunakan potensi-potensi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Next. Sedangkan pengertian manajemen menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Ordway, Ted, yang disadur oleh Dr. Andus Haji Rosidi dalam buku Organisasi dan Manajemen menyatakan bahwa definisi manajemen adalah proses dan kegiatan pelaksanaan usaha memimpin dan menunjukkan arah penyelenggaraan tugas suatu organisasi di dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya menurut Mary Parker Florer, manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Selanjutnya, menurut James A.F. Stoner, mengatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Next. Next, Hai. Manajemen menurut para ahli yang selanjutnya yaitu menurut Sutejo tahun 2012 menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang menekankan keterlibatan dan aktivitas yang saling terkait untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya menurut Dr. Randus M. Manulang tahun 2001 menyatakan bahwa istilah manajemen mengandung 3 pengertian. Yang pertama, manajemen sebagai suatu proses. Yang kedua, manajemen sebagai suatu kolektivitas orang-orang yang melaksanakan manajemen. Yang terakhir, menyatakan bahwa manajemen sebagai suatu seni atau art dan sebagai suatu ilmu. Selanjutnya, menurut Oi Liang Li, menyatakan bahwa sebuah organisasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rozi Mildayanti yang telah menyampaikan pembahasan mengenai manajemen. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan kedua mengenai manajemen sistem yang akan disampaikan oleh Julianda. Kepada Julianda dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pembacaan materi yaitu tentang manajemen sistem. Kata sistem mengandung arti sekelompok bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Sementara pendapat lain mengatakan bahwa a system is an organization or complex word, an assembly or combination of things or part forming or complex or unitary word. Next. Nah,
Manajemen sistem merupakan proses merancang atau mengorganisasikan, mengelola, dan mengawasi komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain agar mempermudah pencapaian suatu tujuan. Nah, dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah sistem terdapat sub-sub sistem atau komponen-komponen yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, saling berinteraksi dalam pencapaian suatu tujuan. Kegiatan kepelatihan melibatkan sejumlah unsur. Nah, antara unsurnya itu unsur komponen yang terdiri dari penyelenggara, instruktur, peserta, program pelatih itu sendiri dilihat dari fasilitas-fasilitas mendukung lainnya yang memungkinkan terlaksananya kegiatan pelatihan secara optimal nantinya. Nah, jika suatu unsur kurang berfungsi, dapat kita ketahui semuanya tidak akan berjalan dengan baik, yang mungkin mempengaruhi kelancaran dalam proses kepelatihan itu sendiri. Sebagaimana telah dijelaskan pada poin-poin pertama tadi dan yang sudah saya jelaskan tadi juga, apa itu manajemen sistem. Mengenai pengertian manajemen, maka saya beranggapan bahwa manajemen sistem merupakan proses merancang, mengorganisasikan, mengelola, dan mengawasi komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain agar mempermudah pencapaian suatu tujuan. Nah, manajemen sistem ini harus kita ketahui bagaimana struktur langkah yang harus kita rencanakan, apa yang harus kita siapkan dalam membuat manajemen sistem ini, apa-apa saja yang dibutuhkan. Nah, itu harus dipikirkan terlebih dahulu secara matang, agar nanti pelaksanaan sistem kepelatihan kita nanti dapat terlaksana dengan baik itu, dan sesuai dengan tujuan dan harapan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya nanti kita juga akan membahas tentang manajemen sistem kepelatihan. Mungkin akan dibahas di slide berikutnya. Tapi saya cukup sampai sini menjelaskan materi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Julianda yang telah menyampaikan materi mengenai manajemen sistem. Nah, untuk materi terakhir, yaitu pengertian manajemen sistem kepelatihan yang akan disampaikan oleh Nurul Hai. Kepada Nurul Hai, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu manajemen sistem kepelatihan. Kata pelatihan berasal dari kata latih yang ditambah dengan awalan K, P, dan akhiran an yang artinya telah biasa. Keadaan telah biasa diperoleh seseorang setelah melalui proses belajar atau diajar. Latihan berarti pelajaran untuk membiasakan diri atau memperoleh kecakapan tertentu. Pelatih adalah orang-orang yang memberikan latihan. Kata pelatih ditambah awalan K dan akhiran an bermakna pemberian sifat pada kegiatan pemberian latihan kepada seseorang atau sekelompok orang, sehingga memiliki sejumlah keterampilan atau kecakapan yang dibutuhkan. Atau dalam istilah lain, training as satisfactorily the work required of him in his present job. Kata sistem mengandung arti sekelompok bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud. Sementara pendapat lain mengatakan bahwa system is an organism or complex word, an assembly or combination of things or parts forming or complex unitary whole. Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah sistem terdapat sub-subsistem atau komponen-komponen yang antara satu dengan yang lainnya saling berinteraksi berkaitan dalam pencapaian suatu tujuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen sistem kepelatihan adalah proses merancang, mengorganisasikan, mengelola, dan mengawasi komponen-komponen yang saling berkaitan agar mempermudah pemberian sifat kepada seseorang atau sekelompok orang, sehingga memiliki sejumlah kecakapan atau keterampilan yang dibutuhkan. Selanjutnya ada asas-asas pelatihan. Dalam sebuah pelatihan, ada asas-asas yang menjadi dasar pelaksanaan aktivitas tersebut. Menurut
Del Yoder dalam bukunya Personal Principle and Policies menyebutkan 9 asas yang berlaku umum dalam kegiatan pelatihan. Yaitu yang pertama adalah individual difference, yaitu perbedaan antar individu haruslah diperhatikan dan diolah sebagai sumber pembelajaran bersama sehingga dinamis. Yang kedua, asas relation to job analysis, yaitu pelatihan harus dihubungkan dengan pekerjaan atau kompetensi peserta, sehingga pelatihan akan memberikan manfaat secara individual. Yang ketiga, motivation. Peserta harus dimotivasi dan termotivasi untuk belajar dan terlibat dalam proses pelatihan. Yang keempat, active participation, yang mana pelatihan haruslah melibatkan keaktifan peserta. Yang kelima, selection of trainers, yaitu harus ada seleksi awal kepada peserta untuk memahami pengetahuan awal peserta dan pengelompokan pengetahuan awal tiap peserta. Yang keenam, selection of trainers, harus memilih pelatih yang berkompetensi sebagai pelatih dan bukan menjadi guru terjebak untuk berceramah. Yang ketujuh, trainers of training, yaitu harus ada persiapan para pelatih dalam bentuk pelatihan untuk pelatih yang bertujuan untuk relatif menyamakan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tiap pelatih, sehingga ada kesatuan arah dalam pelatihan. Yang kedelapan yaitu asas training method. Harus dilakukan pelatihan ini dan persiapan tentang metode pelatihan yang digunakan sehingga tidak ada kesalahan dalam penggunaan metode. Dan yang terakhir, yang ke-9 ada asas prinsip of learning, yang mana asas ini memahami prinsip belajar dan tingkatan capaian pembelajaran. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul Hai yang telah menyampaikan materi. Dengan berakhirnya penyampaian materi dari Nurul Hai, maka berakhirlah pembahasan atau presentasi kita pada pertemuan hari ini, di mana manajemen itu sangat penting dalam untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, jadi manajemen sistem kepelatihan itu proses untuk merancang, mengorganisasikan, mengelola, dan mengawasi komponen-komponen yang saling berkaitan agar mempermudah pemberian sifat kepada seseorang atau sekelompok. Nah, sehingga memiliki sejumlah kecakapan atau keterampilan yang akan dibutuhkan nantinya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.